Pak Yai. Lantas bagaimana kriteria yang seharusnya dalam memilih calon suami yang normal agar tidak seperti Nabi Adam? Wah, bahaya. Ini berarti yang kayak take me out itu kemudian ya. Milih calon laki-laki untuk jadi suami yang baik agar tidak jadi seperti Nabi Adam. Baik, jadi kriterianya seperti apa kemudian gitu. Ya kembali lagi, kalau Rasulullah sudah ngasih panduan. Kalau untuk itu kita ini kan umat itu ngikuti nabinya. Kalau Rasulullah itu menyatakan yang pertama adalah fakhtar bidatidin taribat yadak. Yang pertama, ketentuan yang dipilih itu adalah urusan agama. Yang lain-lain itu ngikut. Dalam urusan agama itu maksudnya apa? Cari manusia yang benar-benar bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kalau kemudian dapat laki-laki yang tidak bertauhid, tidak punya uang, dia akan bingung. Ketika laki-laki itu dia bertauhid benar kepada Allah Ta'ala, maksudnya bertauhid gimana? Dia sadar seluruh kehidupannya itu harus berproses. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia harus mulai dari bawah. Sehingga ketika dia sadar dengan ini semua, pada saat dihantam dengan berbagai macam cobaan hidup, dia punya pegangan, yaitu Allah Ta'ala. Bahwa Allah yang menghendaki itu semua demikian. Jadi kalau untuk yang terakhir ini, pertanyaan terakhir itu bahwa kriterianya bagaimana? Ya cari yang solih. Dan bahasa Quran gampang. Jangan narjet orang solih kalau dirinya belum solih. At-toyibatu lit-toyibin wat-toyibuna lit-toyibat. Saya masih ingat dulu bahasa guyonannya teman-teman. Kalau nyari yang gagah tidak sesuai dengan diri kita, bahasanya itu apa? Akaca-kaca lorah gitu. Gula terus sesenika ustaz, sesenika dan seterusnya. Bembian mereka acah kok. Para aja nah, muntah wadeng kaca-kaca lot pas gitu. Artinya gini, bahwa kita jangan nuntut orang lain itu sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, sedangkan kita tidak memperbaiki diri gitu loh. Kita kan kebanyakan apa? Nuntut orang lain menjadi baik, tapi kita sendiri tidak ada usaha untuk menjadi baik. Kita nuntut bawahan itu menjadi manusia yang disiplin dan tegas, kita sendiri jadi pimpinan mencela-mencela. Naudzubillah min dzalik. Gak bisa itu. Jadi perbaikan dari siapa? Dari diri kita sendiri, itu yang paling menentukan gitu. Makanya kita berharap bahwa bi barakatil Arafah, dengan hari Arafah ini kita semua ya bisa memiliki ma'rifah yang sesungguhnya, bahwa faham alam ini dibuat oleh Allah Ta'ala sebagai tangga, sebagai ujian menuju kepada Dia, dan semua yang akan mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala itu yang harus kita tekuni, yang harus kita jalani. Kenapa? Sisi ruhani kita tidak akan pernah kenyang dan tidak akan pernah puas sebelum bertemu dengan hadratillah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak mampu bertemu dengan Allah, setidaknya saat kita baca sholawat, kita bisa menghadirkan beliau yang rambutnya sebahu itu. Jadi ketika kita bersolawat, rambut berombak Sayyidina Rasulullah SAW itu bisa kita hadirkan. Itu ya jelek-jelek nyampe di situlah gitu. Kalau jangan sampai bersolawat karena suaranya enak, suaranya nyaman, sambungan ruhaninya nggak ada sama sekali, tetap gersang, nggak bisa. Mau seenak apapun suaranya. Karena urusan suara itu zahir. Sambungan itu urusan batin. Ada orang yang suaranya biasa saja, tapi sambungan rohaninya kuat, bisa meneteskan air mata. Padahal suaranya juga nggak enak, misalkan. Tapi karena suaranya itu suara hati dan sambungan hatinya kuat kepada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW, maka itu akan membangkitkan semangat kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Kanjeng Nabi. Makanya Arafah dengan diam akhirnya sampai kepada ma'rifah yang
sesungguhnya. Ma'rifah itu adalah ilmu nafi', ilmu qalb, ilmu hati, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertimbangannya adalah kesolihan, itu yang menjadi pertimbangan utama, kriterianya seperti itu. Baik, mungkin yang di depan ini ada yang mau ditanya, silakan. Untuk kurban, sebenarnya kisah kurban pertama kali kalau untuk sejarah itu ya dari Qabil dan Habil. Pertama kali dari sana, Qabil dan Habil. Ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Adam, kedua putranya ini disuruh berkurban. Yang Qabil itu berkurban yang jelek, sedangkan Habil berkurban yang baik dari hasil pertanian dan hasil peternakannya. Maka yang diterima kemudian kurbannya Habil dan kurbannya Qabil ditolak. Maka Iklimah kemudian dihadiahkan kepada Habil. Akhirnya terjadilah yang namanya kasus pembunuhan pertama kali antar manusia, yaitu kakak beradik Qabil dan Habil. Terus itu kurban dari kata korubah. Jadi tujuannya adalah kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan bahasa kita kemudian korban itu menyerahkan sebagian dari harta milik kita yang berupa kambing, berupa sapi, berupa unta dan sebagainya sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala caranya dengan berkurban itu. Kalau kemudian untuk sapi akhirnya untuk 7 orang itu jelas ada perintah dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kambing itu untuk 1 orang, kalau untuk sapi, kalau di sana kan tidak ada sapi ya, unta itu untuk 7 orang. Di Indonesia oleh Sunan Kudus pernah diganti menjadi kerbau, khusus untuk wilayah Jawa Tengah, dan ketika kita masih baru beralih dari paham Hindu menuju kepada paham Islam. Karena sebenarnya ajaran tauhid itu nilai yang diajarkan pertama kali. Jadi Indonesia ini sudah menjadi negara yang sudah selesai gitu. Agama Kapitayan dengan ajaran Sang Hyang Taya sebagai Tuhan. Taya itu maksudnya suwung. Suwung itu kosong, hampa. Bahwa Tuhan itu ada tiada. Dalam bahasa Jawa, Tuhan itu ada tiada. Dibilang ada, sejatinya memang ada. Dibilang tiada karena dia tidak tampak. Itu orang Jawa sudah monotis. Sudah monotisme, sudah memahami dengan satu Tuhan. Terus yang ngajarkan kita tentang sejarah apa itu? Animisme, dinamisme, dan totemisme itu orang Belanda yang nulis sejarahnya kita. Ada pembelokan sejarah yang dilakukan oleh para ahli sejarah barat sebagiannya, bahkan termasuk kisah tentang Sabdo Palon Noyo Genggong. Itu penulisan kisahnya atas instruksi gubernur Belanda. Itu semuanya tujuannya satu, untuk menggeser pemahaman-pemahaman masyarakat Indonesia yang sebelumnya monotisme menjadi dinamisme. Apa dinamisme itu? Menyembah roh nenek moyang. Syirik banget kita kalau menyembah roh nenek moyang itu. Padahal bangunan-bangunan candi dan sebagainya yang menjadi fasilitas ibadah itu lanjutan dari ajaran Kapitayan. Dulu punden berundak kita itu. Jadi Indonesia ini sudah matang secara ketuhanan. Baru kemudian datanglah Islam. Ketika Islam itu datang, menyatu dengan budaya Nusantara. Ketika menyatu dengan budaya Nusantara, Islam itu kemudian menjadi lebih soft lagi. Satu-satunya wilayah di dunia yang dimasuki Islam tanpa perang itu adalah Indonesia.
Eropa itu perang. Sultan Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke Spanyol itu juga melakukan perang. Ekspansi wilayah dilakukan oleh dinasti Bani Abbasiyah, bahkan Turki Utsmani itu semuanya juga dengan perang. Namanya perang ketika yang kita kalahkan itu sudah mulai menata pasukan dan mulai berimbang, mereka akan balas menyerang. Itulah yang menyebabkan runtuhnya Turki Utsmani. Ya, walaupun itu yang menjadi biangnya tetap dari dulu sampai hari ini itu adalah orang-orang Yahudi yang menjadi biang dari kehancuran Islam. Mulai dari Theodor Herzl itu yang minta Palestina kepada siapa? Sultan Hamid Pasha. Itu yang pertama kali minta. Jangankan satu wilayah Palestina, satu jengkal tanah Palestina aku tidak sudi memberikannya kepadamu. Jelas itu Sultan Hamid Pasha menolak permintaannya siapa? Theodor Herzl itu. Tapi apa yang terjadi? Beliau melakukan propaganda yang di propaganda kemudian muncul namanya siapa namanya? Mustafa Kamal At-Turki, dan dia bukan orang Turki. Mustafa Kamal itu bukan orang Turki, dia orang Rusia. Bahkan presiden yang sekarang pun juga bukan asli orang Turki. Jadi Turki Utsmani itu yang betul-betul dikuasai oleh Islam itu harus runtuh dengan ajaran-ajaran sekuler itu. Akhirnya itulah yang terjadi. Kita pernah berhutang kepada Sultan Murad II. Kenapa? Karena Kesultanan Islam di Jawa, Mataram, di masa Sultan Agung itu mendapat pengakuan dari Sultan Murad, sehingga diberi gelar khalifah juga oleh Sultan Murad, Sultan Agung Mataram itu. Di Sultan Agung itu pula kisah kalender Jawa dan kalender Islam itu dipadukan, dijadikan satu begitu. Jadi Islam masuk ke Indonesia ini bukan ekspansi dengan perang. Kita tidak pernah ketika kita masih Hindu kemudian ada perang, tidak ada. Nah, makanya Islamnya menjadi Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Jadi beda kemudian. Maka hari ini gimana caranya menghancurkan Islam Indonesia? Dimasukilah paham-paham radikalis, paham-paham yang menyatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada sunnah Rasul dan sebagainya. Jadi sunnah Rasulnya hanya pada urusan yang nyaman-nyaman, yang tidak nyaman tidak dijelaskan. Coba sunnah Rasul yang tidak nyaman itu dijelaskan juga, dikerjakan juga. Insya Allah tidak akan jadi radikal, tidak akan. Pakai akal, murni pakai zahir, murni pakai nafsu. Yang dikaji hanya sisi zahirnya ayat, bukan sisi batinnya ayat. Makanya paham ini kemudian menjelaskan Allah itu bersemayam di arsy karena ayatnya memang begitu. Padahal bersemayam itu harus ditakwil. Mereka tidak mau dengan takwil gitu. Jadi paham-paham yang tidak mau dengan yang seperti ini. Maka kita ya kembali lagi, kita tidak bisa memaksakan paham kita kepada orang lain. Silahkan orang mau berpaham apa saja, konsekuensinya ditanggung masing-masing begitu. Jadi berkurban tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan penyembelihan hewan kurban itu tujuannya hanya satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Berarti mendekatkan diri itu bukan hanya dengan berzikir dan sholat, tapi berbagi dengan orang lain. Nah, ini yang jarang. Jadi berbagi dengan orang lain itu jauh lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan berbagi jenengan semua telah mengamalkan sifat Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Cinta kasih itu yang kita kerjakan. Baik, jadi itu mungkin ini sudah hampir jam 10 kita akhiri. Jadi kesimpulannya, jangan hanya terpaku kepada dimensi zahir, baik dalam urusan duniawi dan sebagainya, termasuk dalam urusan ibadah,
tetapi kita belajar bagaimana dimensi batin kita dalam ibadah itu juga kita perbaiki bersama. Karena malam ini adalah malam Arafah untuk yang ada di Mekah dan Madinah yang melaksanakan ibadah haji, dan di sana sekarang sudah jam 6. Kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Karena Arafah itu maksudnya Nabi Ibrahim itu betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya diperoleh di hari Arafah.